atau sejenis kuntilanak ketika dipaku kepalanya bisa berubah menjadi manusia? Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Imah udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya Edi Putra Sane di channel kita Kelana Masa. Nah, pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu untuk menguak mitos dan misteri tentang kuntilanak yang katanya ketika dipaku kepalanya lalu menjadi manusia. Dan kemudian kita akan menanyakan kembali apakah ketika sudah menjadi manusia, ketika dicabut paku di kepalanya, akankah dia berubah menjadi kuntilanak kembali, dan seterusnya. Jadi pemirsa Kelana Masa, sebelum kita melakukan proses mediumisasi, saya akan bertemu Gus Iman terlebih dahulu. Mari. Baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah berada di samping Gus Iman dan kita akan langsung tanya-tanya. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus Iman, malam hari ini kita akan melakukan proses mediumisasi yang bertemakan tentang kuntilanak lagi nih Gus Iman. Oke. Tentang mitos-mitos yang ada pada kuntilanak dan yang beredar mungkin di kalangan masyarakat juga Gus. Tentang ketika kuntilanak ini dipaku kepalanya, apakah bisa berubah menjadi manusia dan seterusnya. Nanti akan kita gali pertanyaannya Gus. Nah kira-kira menurut Gus Iman tentang tema ini bagaimana menurutnya? Ya, sebetulnya memang tema ini lagi-lagi sebetulnya nggak asing di kalangan masyarakat berdasarkan mitos yang berkembang dan beredar. Sebetulnya ya nggak ada masalah sih kita mencoba menggali informasi terkait mitos tersebut. Sebetulnya mitos itu benar ataupun tidak, supaya masyarakat bisa tercerahkan nantinya, dan nggak terlalu mudah meyakini mitos yang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi nantinya kita akan coba gali langsung dari oknum terkait yang bersangkutan, sejenis kuntilanak saja biar enak. Iya ya, langsung kuntilanak. Langsung aja lah ya. Untuk ini untuk pemberitahuan juga ini untuk pemirsa Kelana Masa bahwa tema ini kita ambil dari atas request ya Gus ya, atas request orang setempat ya, yang mengatakan bahwa dia sangat penasaran tentang mitos tersebut. Dan akhirnya kita malam ini sepakat untuk menggarap tema tersebut ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah kira-kira langsung saja Gus. Langsung saja lah kita mulai. Yang turun tangan siapa ini Gus? Insya Allah saya aja langsung. Alhamdulillah. Akhirnya kita melihat Gus Iman lagi turun tangan. Untuk anggotanya agak diistirahatkan dulu untuk tema-tema yang lainnya. Iya. Tapi sebelumnya sahabat Kelana Masa dimanapun berada, jangan lupa doakan kami, semoga kami sehat walafiat, dan begitu juga kita doakan sahabat Kelana Masa dimanapun berada, semoga sehat, sukses, rezeki yang melimpah, karir yang makin melejit tentunya. Dan terkait ini malam, doakan, jangan lupa, semoga dimudahkan proses mediumisasi nantinya. Tapi lagi-lagi perlu saya garis bawahi terlebih dahulu, obrolan kami nantinya dengan oknum bangsa jin, ya, jangan menjadi pedoman sepenuhnya sahabat ya. Jangan dipercaya 100%, tapi setidaknya kita manusia, coba ambil, kita saring benang merahnya, kebaikannya kita ambil, keburukannya kita buang jauh-jauh lah. Mudah-mudahan semoga kita bisa makin dewasa menyikapi mitos yang berkembang, beredar di sekitaran kita. Kita langsung saja lah ya. Mari mediator kita Bang Dedi. Iya. Sini. Tengah sini Bang Dedi. Iya. Ini sahabat ya, bagi sahabat Kelana Masa yang penasaran dengan Bang Dedi, mediator kita yang sudah nggak asing lagi tentunya. Mana tahu ada yang penasaran dengan suara aslinya seperti apa. Silakan ajak ngobrol terlebih dahulu Bang. Iya. Boleh. Jadi saya akan ngajak ngobrol Bang Dedi. Iya. Bang Dedi sehari-harinya bekerja Bang Dedi? Iya, bekerja. Bekerja ya. Jadi teman-teman di rumah sana, kita di sini juga
punya kesibukan masing-masing. Insya Allah, ya. Termasuk Bang Dedi ini. Jadi Bang Dedi selama menjadi mediator sebetulnya apa yang dirasakan ketika ada makhluk gaib masuk ke dalam tubuhnya? Ada capek atau bagaimana? Capek. Capek ya. Iya. Jadi kesadarannya hilang total apa enggak? Iya. Kalau nggak hilang ya. Berarti nggak termasuk kan? Berarti nggak termasuk. Iya, begitu. Jadi begitu kurang lebih pemirsa Kelana Masa, suara Bang Dedi. Agak-agak malu dia kalau misalnya nggak lagi kerasukan jin. Tapi kalau misalnya udah kerasukan jin kadang-kadang malu-maluin dia. Iya begitu. Oke, langsung saja ya Bang Dedi ya. Iya, langsung Sekaligus. saja. Ya, ya, persiapan mediator kita. Monggo. Tenang. Oke, tenang. Assalamualaikum. Saya agak ngilu pemirsa Kelana Masa. Mediator kita menggertakkan giginya. Assalamualaikum. Maaf pemirsa Kelana Masa, saya kaget. Ini dengan siapa? Punya nama? Punya? Oh, punya nama. Siapa namanya? Oh, nggak mau sebut nama? Maaf, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Anda. Apakah Anda bersedia? Kita akan tanya-tanya sedikit. Tanya apa? Oke. Nah, begini, saya yang bertanya pertama, ya. Anda apakah sejenis kuntilanak? Iya. Nah, kalau boleh tahu, jadi biar manusia pun di luaran sana banyak mengerti. Kamu kategori kuntilanak yang merah atau yang non merah? Biasa kan ada dikenal kuntilanak merah, kuntilanak yang pakai kostum putih begitu loh. Oh, yang merah. Ada yang merah. Oh iya, nampak berbeda karakternya. Ya, dia lebih beringas, ya lebih ganas. Oke lah. Kalau bahasa ininya, kalau manusia agak lebih judes gitu. Iya, oke. Begini. Apa yang judes? Tenang, tenang, tenang. Iya. Ya. Maaf, Begini. saya cuma mengibaratkan aja. Bukan bermaksud menyinggung Anda, bukan. Tenang, kami hanya kepingin menggali informasi sama Anda. Ya. Jadi Anda nggak mau kasih tahu nama Anda? Oke. Jadi Anda berasal dari mana? Jauh dari sini? Di luar pulau? Oh ya ya, bukan dari Pulau Sumatera dia. Saya manggilnya apa kalau misalnya saya nggak tahu nama Anda? Kunti. Oh, Kunti aja ya. Oke. Kunti, kita ingin bertanya beberapa hal yang mungkin langsung saja Gus ya. Boleh, boleh, Poin monggo. saja saya akan tanya. Yang pertama, apakah Anda atau sejenis kuntilanak ketika dipaku kepalanya bisa berubah menjadi manusia? Kenapa senyum? Mana ada? Oh, nggak ada itu ya. Berarti tidak ada yang menjadi manusia, dan ketika dicabut kepalanya lagi tidak menjadi kuntilanak lagi ya? Ogah. Oh, enggak. Tapi Anda takut dengan paku nggak? Nggak takut ya? Oh, berarti tidak ada peristiwa memaku dan menjadi manusia tadi itu ya? Nggak ada. Artinya begini, menurut Anda Kunti,
mitos yang berkembang, cerita yang beredar, konon kalau ada kuntilanak dipaku oleh oknum dukun dengan dilengkapi mantra-mantra, mungkin ya dilengkapi mantra-mantra, konon katanya berubah jadi manusia, itu memang nggak betul. Tidak. Ya. Lalu begini, kalau memang itu tidak ada, kita akan beralih ke mitos yang satu lagi. Apakah ketika bulan purnama kuntilanak ini bisa menjadi manusia? Ini yang bodoh, manusia atau saya? Sebetulnya tidak ada yang bodoh, belum tahu aja. Nah, makanya kita dalam hal ini untuk mencerdaskan manusia-manusia yang mungkin tidak tahu, bukan saya bilang bodoh ya, mungkin belum mengetahuinya. Ada manusia jadi jin? Nggak ada. Sama. Oh, begitu logikanya ya. Oh iya. Tapi manusia yang kayak jin ada. Banyak. Ya. Lebih tepatnya manusia yang kayak setan. Kayak setan ya. Lebih tepatnya. Ya. Oke, jadi intinya tentang cerita yang beredar kalau bulan purnama kuntilanak bisa berubah jadi manusia itu pun nggak betul ya. Oh iya. Tapi tentang kuntilanak menikah dengan manusia ada nggak? Ada. Oh, kalau itu ada ya. Tapi dalam bentuk dalam wujud kuntilanaknya. Itu berbeda lagi. Seperti apa perbedaannya, coba sedikit, mana tahu bisa diuraikan? Bisa juga berwujud manusia. Tapi dengan bantuan dukun atau apa. Tidak bisa berwujud manusia tapi tidak menjadi manusia ya. Ya. Oh, hanya wujudnya saja yang wujud manusia. Nah, ini saya agak sedikit pintar memang. Bagus. Bagus. Jadi ketika menjadi atau berwujud manusia, bukan menjadi ya, ketika berwujud manusia, lalu kemudian dinikahi oleh manusia tersebut, kira-kira tujuannya buat apa ini? Biasanya buat pesugihan. Tidak jauh-jauh dari itu ya, pesugihan ujung-ujungnya ya. Duit. Ya. Mata duitan manusia ini memang. Sama. Tuyul juga ada kan, jin juga ada yang mata duitan juga ya kan. Oke. Jadi Kunti, jadi selama ini Kunti hidup sendirian atau sudah berpasangan? Sendiri. Tidak mau berpasangan seperti orang-orang yang pesugihan itu, enggak ya? Tapi setahu Kunti, ketika melakukan pernikahan itu demi tujuannya untuk melakukan pesugihan, ada ritual-ritual dibantu sama dukun gitu? Ada. Orang-orang tertentu gitu kayak dukun bantu gitu ya. Biasanya ritualnya seperti apa itu? Saya tidak tahu. Karena Anda belum pernah ya. Saya tidak. Tidak mau Anda. Jadi begini Kunti, ini saya perjelas lagi bahwasannya tidak ada kuntilanak yang dipaku kepalanya kemudian menjadi manusia, tidak ada ya. Dan tidak ada juga kuntilanak yang menjadi manusia kemudian dicabut lagi kembali ke pakunya dari kepalanya menjadi kuntilanak lagi, tidak ada. Logikanya tadi yang ketiga bahwasannya ketika bulan purnama kuntilanak ini tidak ada yang menjadi manusia ya. Logikanya adakah manusia yang menjadi jin? Tidak ada. Berarti memang logikanya seperti itu ya. Tapi mengenai tentang manusia yang menikah dengan bangsa jin kuntilanak tadi itu memang ada ya. Tapi berwujud kuntilanak ini berwujud manusia, bukan menjadi manusia. Anda sendiri bisa mewujudkan diri Anda menjadi manusia? Bisa ya. Cantikan mana wujud asli Anda dengan wujud yang manusia? Wujud manusia, wujud asli dari saya sebelumnya. Oh,
Anda sebelumnya berwujud manusia. Iya, Lalu kemudian kenapa bisa menjadi wujud kuntilanak? saya tidak ingat. Oke, oke. Nah, pertanyaan tambahan dari saya. Anda tadi mengatakan ada bangsa jin jenis kuntilanak yang menikah dengan manusia. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mengenal atau kenal dengan kuntilanak yang menikah dengan manusia ini? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Tapi saya pernah mendengar. Pernah mendengar. Oh, itu saja ya. Ya, ya, ya. Oke lah. Nah, pelakunya Anda tidak pernah tahu. Pernah mendengar. Oke. Ya. Jadi Anda sendiri menanggapi tentang manusia yang menikah dengan kuntilanak ini bagaimana menurut Anda? Ya, memang ada. Memang ada. Itu kalau di bangsa kalian itu di apa ya? Dilarang juga atau bagaimana? Tidak ada, tidak. Oh, tidak ada larang-melarang ya di bangsa kalian ya. Itu tergantung minat atau hobi masing-masing ya. Jadi bagaimana nih? Ya, sebetulnya informasinya udah cukup padat sih. Ya, tapi di penghujung, ya, wahai bangsa jin jenis kuntilanak, ya, mana tahu di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, oh sudah tahu dia, iya. Ya, tentunya kita sebetulnya ingin menawarkan jalan kebaikan, tapi dia sudah mengatakan tidak, ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Anda pintar. Ya. Baiklah, Oke. Gus Iman. Saya rasa mungkin cukup lah, ya. Nah, pemirsa Kelana Masa, sepertinya isi galian kita pada kesempatan kali ini kayaknya sudah padat ya Gus. Iya. Kayaknya kita sudahi dulu untuk obrolan kita bersama kuntilanak merah ini. Dia sudah memberikan beberapa informasi pada kita, yaitu tentang mitos dan misteri-misteri yang kita jabarkan tadi. Dan akhirnya banyak keterangan yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar mitos ya, Iya. Gus, ya. Artinya mitos ini terpatahkan dengan isi ya mungkin sedikit obrolan ini. Sedikit obrolan dari kuntilanak yang Langsung. Iya. Oke. Oke, Kunti, makasih atas obrolannya ya. Sekarang Anda kembali ke tempat Anda dengan damai ya. Saya manusia tetap mengharap dan mendoakan kedamaian buat Anda. Walaupun Anda tadi sudah menolak rencana penawaran kebaikan dari saya, nggak apa-apa, kita hargai ya, seperti itu. Kita tidak mencari permusuhan. Ya, tidak. Ya, sekarang kembali. Ayo, pulangkan. Bang Edi, pulangkan. Ya. Oke. Terima kasih ya, Kunti ya. Oke, pemirsa Kelana Masa, Bapak Edi dan Bang Akmal sedang menyembuhkan mediator. Minum, air minum. Oke. Nah, baiklah Gus Iman, obrolan kita di mediumisasi ini sudah selesai Gus. Iya. Dan sepertinya informasinya sudah padat karena memang seputaran mitos tersebut poinnya memang sudah padat awalnya. Iya, Gus, iya. ya. Tinggal kita tanyakan ke oknumnya langsung. Iya. Nanti kalau misalnya kita tanya-tanya lebih jauh, takutnya melebar tema. Betul, betul. Nah, untuk proses mediumisasi kali ini menurut Gus Iman bagaimana tadi? Ya, pada intinya mungkin saya berpesan kepada saudara-saudara saya selaku manusia, khususnya yang muslim, ya, sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Coba kita pandai-pandai menyikapi mitos yang beredar di kalangan masyarakat kita tentunya. Tentang mitos-mitos terkait kuntilanak yang begini, yang begono, tadi sudah sedikit kita gali informasinya seperti itulah tadi. Walaupun ada poin yang sedikit harus saya luruskan, ya. Menurut kuntilanak tadi kan ada manusia yang menikah dengan bangsa jin kuntilanak guna pesugihan. Menurut dia nggak ada masalah. Nah, ini catatan buat kita. Menurut agama kita nggak boleh, sahabat. Ya, janganlah kita menempuh jalan seperti itu. Kalau kita kepingin kaya, bekerja yang giat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
dilancarkan, dan dalam agama Islam tidak diperbolehkan bersekutu dengan tujuan apapun dengan bangsa jin, apalagi setan, meminta tolong, apalagi sampai menikah. Jangan sampai sahabat ya, mudah-mudahan kita semua diingatkan dan dijaga oleh Allah supaya tidak terjerumus menempuh jalan seperti itu. Dan yang terpenting, saya mengajak tetap, mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan sedikit isi obrolan ini ada hikmah manfaatnya. Yang baik diambil, yang buruk buang jauh-jauh. Itu sajalah. Mudah-mudahan. Insya Allah cukup. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Ya. Nah, pemirsa Kelana Masa, cukup sekian obrolan saya dengan Gus Iman pada malam hari ini, dan cukup sekian juga proses mediumisasi kita malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Kita pamit Gus ya. Silakan. Oke, akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.